Halo teman-teman, kenalin nama aku Beatrix. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi berdasarkan serangkaian transaksi ekonomi yang terjadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video yang terbaru. Oke, jadi seperti janji minggu lalu bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi berdasarkan serangkaian transaksi ekonomi yang terjadi. Jadi memang ketika kita pertama kali belajar akuntansi, baik itu di jenjang SMA maupun perguruan tinggi, pertama kali kita akan dikenalkan dengan persamaan dasar akuntansi dan kemudian kita akan mencoba untuk mengaplikasikannya. Dan di video kali ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikannya. Sebelumnya di sini sudah aku siapkan 10 transaksi ekonomi yang akan kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya aku ingin mengenalkan kepada kalian bahwa bentuk dari persamaan dasar akuntansi yang kita buat di sekolah ataupun di jenjang kuliah nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Di bagian atas sendiri itu ada judul. Judul ini terdiri dari nama usahanya, lalu juga judulnya persamaan dasar akuntansi, kita tuliskan persamaan dasar akuntansi, lalu juga periodenya. Di sini periodenya 31 Januari 2020, yang artinya persamaan dasar akuntansi ini berdasarkan dari transaksi ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2020. Lalu kemudian di bawahnya ada kolom yang sebenarnya terdiri dari tanggal dan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ada harta sama dengan utang plus modal. Lalu di bawahnya ada kolom lagi, dibagi menjadi kolom-kolom lagi. Di bawahnya harta itu ada kas, perlengkapan, peralatan, piutang yang merupakan akun-akun yang berhubungan dengan elemen harta. Lalu di bawahnya utang, kalau misalnya nanti dibagi-bagi aja utang usaha atau utang dagang dan lain-lain itu juga dibagi-bagi lagi. Tapi di sini kita hanya membutuhkan satu kolom aja untuk utang dan satu kolom untuk modal. Jadi seperti itu. Setelah itu kita lihat lagi di atas dari kolom itu ada tulisan di dalam tanda kurung rupiah sama dikurung lagi 000. Jadi itu maksudnya adalah bahwa nilai yang ada di dalam kolom ini akan dinyatakan dalam ribuan rupiah. Jadi kalau misalnya di kas itu ada tulisannya 15.000, maka kita bacanya itu adalah 15 juta rupiah karena akan ditambahkan ribuan rupiah. Jadi 15.000 ditambah nolnya 3 kan jadi 15 juta dan ada satuan rupiah. Jadi kita bacanya adalah 15 juta rupiah dan begitu seterusnya untuk nilai-nilai yang berhubungan dengan mata uang. Lalu kita lanjut lagi ke bagaimana caranya untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini. Jadi caranya di sini sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal masukkan aja transaksinya ini berhubungan dengan akun apa, kita masukkan tanggalnya juga, kita masukkan nominalnya. Lalu setiap dua transaksi awal, jadi ini ada tanggal 1 dan tanggal 2, kita jumlahkan saja. Nah jumlah ini kita jumlahkan membentuk menjadi saldonya yang berwarna hijau tentunya. Di sini saldo yang berwarna hijau akan ditambahkan dengan transaksi yang baru lagi. Di sini ada tanggal 3. Lalu kita buat lagi saldo akhirnya menjadi seperti ini. Nah saldo akhir ini berguna untuk ditambahkan ke transaksi setelahnya menjadi saldo akhir yang baru lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, fungsi dari saldo akhir ini fungsinya seperti apa sih sebenarnya? Jadi, saldo akhir yang berwarna hijau ini, di beberapa bagian ini sengaja kita buat untuk mencocokkan benar nggak sih persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat ini balance atau belum? Karena kunci dari persamaan dasar akuntansi adalah balance, harta sama dengan utang plus modal. Jadi kita harus mencocokkannya setiap kali kita melakukan input transaksi ekonomi ini. Jadi ini berfungsi untuk mengajak teman-teman supaya teman-teman kalau misalnya nggak balance langsung ketahuan apa sih yang salah, apa sih yang harus dibenarin, apa sih masalahnya ada di mana, seperti itu. Oke, sekarang mari kita mulai untuk mengaplikasikan persamaan dasar akuntansi berdasarkan serangkaian transaksi ekonomi yang terjadi. Cuma di sini aku ingatkan di awal bahwa nanti bentuknya ketika aku menjelaskan tidak akan berbentuk seperti ini, tapi akan modifikasi agar kalian lebih fokus pada satu transaksi ini dan bagaimana untuk mengidentifikasi transaksinya. Oke, sekarang mari kita mulai.
Misalnya Pak Oka membuka usaha fotokopi dengan nama Fotokopi Cahaya. Berikut adalah transaksi yang dilakukan selama Januari 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, Pak Oka menyetorkan uang pribadinya sebesar 15 juta sebagai modal untuk mendirikan usaha. Pada transaksi pertama ini dapat kita ketahui bahwa usaha yang dikelola adalah usaha fotokopi yang dimiliki oleh perseorangan, yaitu Pak Oka. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menulis persamaannya dahulu. Setelah itu kita tuliskan tanggal transaksinya. Lalu kita identifikasi transaksi yang terjadi. Transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Januari melibatkan akun kas dan modal dari Pak Oka. Jadi kita tulis akun yang berhubungan dengan kelompoknya. Lalu transaksinya adalah kas bertambah sebesar 15 juta dan modal yang merupakan modal dari Pak Oka bertambah sebesar 15 juta. Di sini aku tuliskan dalam ribuan rupiah supaya lebih ringkas ya teman-teman. Oke. Keesokannya pada tanggal 2 Januari 2020, Pak Oka membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Nah, di sini aku selalu tuliskan persamaan akuntansinya dahulu dan akun yang berhubungan dahulu biar lebih jelas dalam menjelaskannya. Lalu jangan lupa tulis juga saldo lamanya. Saldo lama ini adalah saldo akhir dari transaksi sebelumnya. Format ini akan aku ulang-ulang di setiap transaksi yang baru, jadi tidak akan kujelaskan lagi. Sekarang kita identifikasi transaksi yang terjadi. Jadi, untuk mendapatkan harta berupa perlengkapan sebesar 2 juta, kita akan mengeluarkan kas sebesar 2 juta untuk membayarnya kan. Sehingga akun yang kita tulis, selain kas ada perlengkapan, dan di sisi kanan tetap hanya ada modal Pak Oka. Sehingga transaksi 2 Januari 2020, kas berkurang 2 juta, untuk perlengkapan bertambah 2 juta. Nah, untuk akun yang nilainya berkurang, akan ditandai dengan tanda kurung. Sehingga, saldo baru dari persamaan dasar akuntansi usaha fotokopi cahaya menjadi seperti ini. Bila kita lihat, maka di sisi kiri ada total harta sebesar 15 juta, dan di sisi kanan ada modal sebesar 15 juta. Berarti kedua sisi sudah seimbang. Selanjutnya, untuk menunjang usahanya pada tanggal 3 Januari 2020, Pak Oka membeli mesin fotokopi dari perusahaan dagang ABC seharga 10 juta. Untuk melakukan pembelian ini akan dibayar secara tunai sebesar 4 juta dan sisanya akan dibayar kemudian. Akun tambahan yang dibutuhkan karena adanya transaksi ini adalah peralatan dan utang usaha. Sekarang mari kita identifikasi transaksi ini. Transaksi ini mengakibatkan peralatan kita bertambah sebesar 10 juta, di mana kas kita keluar sebesar 4 juta dan sisanya diperoleh melalui hutang sebesar 6 juta. Sehingga transaksi pada 3 Januari 2020 adalah pada kas karena nilainya berkurang, kita tuliskan tanda kurung sebesar 4 juta. Pada peralatan bertambah sebesar 10 juta dan utang usaha kita juga bertambah sebesar 6 juta. Sehingga saldo akhirnya menjadi seperti ini. Dan kita lihat lagi, baik sisi kiri maupun sisi kanan jumlahnya sama, yaitu 21 juta. Oke, sampai di sini aku harap teman-teman mulai sedikit demi sedikit memahami, karena ini baru awal. Jadi aku harap teman-teman memang terbantu dengan video ini. Tapi kali ini sepertinya harus kita percepat sedikit agar kalian juga mulai terbiasa untuk mengerjakannya secara cepat. Setelah berselang kurang lebih 2 minggu, pada tanggal 15 Januari Pak Oka menerima pendapatan jasa selama 2 pekan sebesar 2 juta. Kali ini kita akan mendapatkan pendapatan, dan seperti yang sudah kita pelajari bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya modal. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Januari 2020 akan menyebabkan pertambahan kas sebesar 2 juta dan pertambahan modal sebesar 2 juta. Sehingga saldo akhir baik sisi kiri maupun sisi kanan dari persamaan dasar akuntansi menjadi 23 juta. Lanjut lagi ya. Pada tanggal 18 Januari, Pak Oka membayar cicilan utang kepada perusahaan dagang ABC sebesar 3 juta. Nah, bila kita review ke belakang, maka utang ini sudah ada sejak tanggal 3 Januari, di mana kita berhutang sebesar 6 juta, dan pada tanggal 18 Januari ini kita akan menyicilnya sebesar 3 juta.
Maka transaksi ini menyebabkan hutang kita berkurang sebesar 3 juta dan kas kita berkurang 3 juta karena untuk membayar hutang ini. Sehingga saldo baru kita menjadi seperti ini. Dan kita lihat bahwa sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan dasar akuntansi jumlahnya sama, yaitu 20 juta. Selanjutnya, pada tanggal 23 Januari 2020, Pak Oga menyelesaikan fotokopi dan penjilitan atas pesanan seseorang senilai 1 juta. Tapi baru dibayarkan setengahnya. Bila kita lihat penyelesaian dari fotokopi dan penjilitan yang dilakukan berdasarkan pesanan merupakan pendapatan bagi Pak Oga. Sayangnya pendapatan ini baru diterima setengahnya, yaitu 500.000 berupa kas. Lalu sisanya 500.000 harus kita catat sebagai apa? Sisanya sebesar 500.000 ini harus kita catat sebagai piutang. Piutang adalah kebalikan dari hutang. Hutang adalah kondisi di mana kita harus membayar kewajiban kepada orang lain. Sedangkan piutang adalah kondisi di mana orang lain berhutang kepada kita atau harus membayar kewajiban kepada kita. Jadi transaksi yang terjadi pada tanggal 23 Januari membuat kas kita bertambah sebesar 500.000 dan piutang usaha bertambah sebesar 500.000 serta modal kita bertambah sebesar 1 juta. Mungkin kalian bertanya, mengapa pertambahan pendapatan bisa mempengaruhi modal? Jawaban ini akan kalian temukan apabila kalian sudah menonton video tentang perkenalan kelompok modal. Kita lanjut lagi pada tanggal 23 Januari 2020, Pak Oga menggunakan uang sebesar 1.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi transaksi pada tanggal 23 dan 25 ini erat kaitannya dengan materi video pengenalan modal. Transaksi kali ini berkaitan dengan penarikan modal atau pada perusahaan perseorangan kita sebut prive. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh Pak Oga mengakibatkan kas dan modal usahanya akan berkurang masing-masing sebesar 1.500.000. Dan saldo baru yang kita buat menjadi seperti ini dan tentunya tetap balance. Pada tanggal 28 Januari, Pak Oga menerima pelunasan utang atas transaksi yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2020 sebesar 500.000. Mari kita review kembali apa yang terjadi pada tanggal 23 Januari. Pada tanggal itu kita mencatatkan piutang sebesar 500.000 karena ada customer yang masih harus membayar sisa tagihannya. Sehingga pelunasan hutang bagi customer ini akan mengakibatkan piutang Pak Oga berkurang sebesar 500.000. Dan karena kita menerima uang kas sebesar 500.000, sehingga saldo kita menjadi seperti ini. Di sini saldo piutang kita menjadi 0 dan persamaan akuntansinya juga sudah balance. Sampai di sini aku harap teman-teman sudah mulai terbiasa dengan beberapa persamaan dasar akuntansi yang diaplikasikan. Dan kali ini sudah 8 transaksi yang sudah kita bahas dan sisa 2 transaksi terakhir. Dan untuk sisa 2 transaksi yang terakhir ini, aku ingin mencontohkan kepada teman-teman bahwa pada akhir periode suatu usaha itu biasanya akan membayar berbagai jenis tagihan, berbagai jenis biaya, dan juga melakukan beberapa penyesuaian. Agar lebih singkat, mari kita contohkan, kita ambil contoh untuk pembayaran satu biaya yang terjadi di akhir bulan, dan juga satu contoh penyesuaian yang harus kita lakukan. Pada akhir bulan, pada tanggal 31 Januari 2020, salah satu biaya yang harus dikeluarkan Pak Oga adalah untuk membayar upah karyawan sebesar 1 juta. Bila kita lihat transaksi ini, maka hal pasti yang berpengaruh adalah kas, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar upah karyawan. Sedangkan akun lain yang berpengaruh adalah modal Pak Oga. Sehingga transaksi pada tanggal 31 Januari adalah kas dan modal Pak Oga berkurang sebesar 1 juta. Kalau kalian bingung kenapa transaksi ini bisa berpengaruh pada modal, sekali lagi, tolong tonton video tentang perkenalan modal. Kita lanjut untuk penyesuaian di akhir bulan. Singkat cerita, ternyata perlengkapan yang dimiliki tersisa sebesar 800.000. Nah, mari kita lihat pada persamaan dasar dan saldo lama yang ada. Di sini, saldo perlengkapan sebesar 2 juta. Sedangkan diketahui saat ini perlengkapannya tersisa 800.000. Nah, selisih dari 2 juta dan 800.000 ini adalah nilai perlengkapan yang telah dipakai. Dan
Nilai inilah yang akan kita sesuaikan di akhir periode yang tampak di saldo perlengkapan sesuai dengan kenyataannya. Dalam hal ini 800.000. Jadi kita tuliskan perlengkapan berkurang sebesar 1.200.000. Dengan begitu, pada modal Pak Oga berkurang sebesar 1.200.000. Di sini, perlengkapan yang telah dipakai telah diakui sebagai beban, sehingga transaksi ini tentu saja akan mempengaruhi modal. Oke, selesai sampai di sini latihan kali ini, dan aku harap teman-teman bisa latihan sendiri di rumah. Jadi kalau misalnya kalian bingung di tengah-tengah, kalian bisa mencoba untuk memutar lagi video ini untuk kalian pelajari lagi. Sekian video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.